Ini awak minta saran supaya jadi nikahnya, kok malah dilarang menikah. Akhirnya Pak, dinikahkan anaknya. Setahun kemudian punya anak lah, punya 7 lah bapak. Benar terjadi. Minta cerai suaminya kalau dia tidak ikut balik agama suaminya. Nangis-nangis datang ke rumah almarhum dunia saya, dan saya saksikan. Begitulah kalau kita nggak mendengarkan cakap kita, walau teman. Makanya kalau ada ustaz sudah menyampaikan, saya amalkan. Jangan tanya-tanya lagi ustaz sana, ustaz sini. Cukup satu ustaz aja udah. Ini kadang-kadang jamaah penyajiannya ditanya satu ustaz ini tak yakin ya. Udahlah bawa 3 kitab Ustaz Mahmud ya, 3 kitabnya ya. Tak percaya juga dia lagi tanya sama ustaz lain. Kebetulan beda paham. Bingung lah, iya apa gak iya apa enggak. Tak usah beramal, kalau udah cocok, sudah ada sumbernya, amalkan saja. Jangan banyak-banyak bertanya lagi dengan orang lain. Payah kita nanti. Dan akhirnya cerai. Sampai sekarang gak kawin-kawin anak. Wallahu a'lam. Apakah itu memang balasan dari Allah karena tak mendengarkan cakap ustaz? Tapi begitu nyata, sama kayak sekarang. Dah. Jadi ini maksud yang pertama. Ya maksud yang pertama itu setan itu datang menggoda manusia, dia bisikkan ukfur, kafirlah engkau. Insya Allah kita selamat kan. Kalau disuruh kafir, rata-rata kita pasti selamat. Ya aku nggak pulang kafir, Ustaz masih Islam masih sholat. Baik. Berhentikah setan? Tidak, dia datang untuk yang kedua kalinya. Apa dia bilang? Apa dia bisikan? La tuti' rabbaka. Janganlah engkau taat kepada Tuhan. Udahlah, ngapain kau sholat? Kau kan dari Islam. Islam itu kan selamat. Udah selamat Islam itu tak sholat kau tak apa-apa. Nanti kan kau masuk surga juga. Orang sama-sama sikit lah neraka itu. Pas mirip kayak kita Mirzani. Ingat kalau sampai mati, ingat cakap dia. Jijik kali dunia. Mudah-mudahan dapat hidayah. Gak apa-apa aku masuk neraka. Aku nanti kumpul sama artis-artis kawan-kawan kamu. Sambil ketawa dia bilang ini. Baru masuk penjara nangis. Sok pula ada masuk neraka. Gila hati enak. Hati-hati dalam mengucap itu. Apalagi dengan menghina simbol-simbol agama itu, hati-hati. Apalagi nanti tahun 2024, hati-hati Pak. Ini suatu memang ini. Hati-hati dong, bisa kita ini. Hati-hati itu. Jadi dibisikkan setan, udah nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah beribadah. Orang Islam itu selamat. Bagaimana ilmunya supaya kita bisa mengatasi godaan setan ini? Katakan kepada setan itu, kalau aku tidak sholat, kalau aku tidak puasa, aku ini bakalan mati. Apa bekalku yang akan membawa menghadap Allah kalau aku tidak beribadah? Katakan itu. Ustaz, setan itu berbisinya macam mana? Dengar suara? Tidak, Allah dengar suaranya. Sempatlah kita tengah malam bangun sholat tahajud, keluar suara. Ibu hajah, janganlah kau sholat tahajud, kau tidak Islam selamat kau. Gak jadi kita sholat kau ketakutan ya kan? Apa lu? Godaan setan, bisikan setan. Bagi orang yang sudah Islam mau beribadah, muncul rasa malas. Itulah bisikan setan. Ya kan? Anda pernah malas tuh? Kalau ada timbul rasa malas mau beribadah juga, katakan kepada setan, setan, aku mau beribadah. Karena aku ini bakalan mati menghadap Allah. Kalau aku tidak punya bekal ibadah, bagaimana aku menghadap Allah? Kita mau pulang kampung aja, mau pulang kampung, bawa oleh-oleh nggak biasanya Bu? Kalau nggak bawa oleh-oleh, apa kata orang kampung? Wanita
Manipol diceritain orang kampung. Percuma aja lah mau tinggal di kota. Bawakan kue aroma sudah. Apalagi kita mau pulang kampung menghadap Allah. Selama kita menggodaan Allah, tetap sholat kita kan? Tetap sholat kita. Selama godaan kedua. Masuk godaan ketiga. Kata setan, oke lah, dalam kau beribadah kepada Allah. Lalu setan membisikkan kepada kita, digodanya kita, beramallah kau banyak-banyak beramal. Sholat sunat 1000 rakaat, bertasbih berzikir 10.000 satu hari, bersedekah tiap hari jutaan. Silakan engkau beramal ibadah. Tapi kata setan, ajil. Kalau beribadah cepat-cepat. Sehingga dengan banyaknya kita beribadah itu, misalnya sholat, biasanya duha 2 rakaat, tenang khusyuk 2 rakaat. Tapi karena kita dapat bisikan setan, masa 2 rakaat berapa? Lapar lah. Akhirnya lapar kita kerjakan. Tapi buru-buru. Allah karena 2 rakaat Allah. Kadang-kadang tak ada tumaninah, mengejarkan 8 rakaat, akhirnya sholat kita tidak lengkap sunat-sunat, bahkan rukunnya kita langgar. Terjebaklah kita godaan setan. Bukan tak boleh kita banyak-banyak beribadah, tapi jangan sampai banyak jumlah ibadah kita mengurangi khusyuk. Saya teringat Pak waktu umrah itu saya ceritakan sedikit. Gak apa-apa sampai jam 7 kita Pak ya? Atau udah selesai? Pak Haji surah aja dia awal surah. Jadi teringatkan supaya umroh lagi, bukan nama saya, sama-sama aja, nama saya juga nama saya. Tapi kalau berangkat sama saya bulan 12 atau bulan 12 saja. Kan bulan 12 itu nikmat Pak, dingin, pergantian tahun di sana, memang nggak ada kembang-kembang api. Sini masih ada kembang api kemarin. Ada yang banyak, lagi katanya. Ada kurangnya. Jadi sebelum saya tawaf wada, datanglah seorang ulama, saudara kami dari gurunya ini yang menerangkan kami. Beliau ini ulama di Makkah, sudah 40 tahun tinggal di sana. 40 tahun sudah tinggal di Makkah. Saya manggilnya abang orang muda itu karena munculnya gitu. Dijumpainya lah saya. Pas itu waktu udah mau tawaf wada. Salah satu pesan dia ketika nanti mau tawaf wada, awal jangan sholat di Hijr Ismail pagi. Hijr Ismail itu kan yang lampu-lampu warna berapa? 3 atau 4 itu. Yang setelah Hajar Aswad belok ke kiri, ketemulah Hajar Aswadnya Hijr Ismail. Dia bilang gini, kan sholat sunat itu kalau kita mau setelah kita tawaf 7 putaran, disunatkan kita sholat sunat 2 rakaat di Hijr Ismail itu. Karena Hijr Ismail ini adalah salah satu tempat mustajab. Orang sholat 2 rakaat berdoa mustajab. Apa yang kita minta pasti dikabulkan Allah. Tapi itulah sekarang. Di situ udah antrinya lama, pakai jam-jam dia, nggak bisa kita mutar langsung dapat. Itu biasanya setelah sholat fardu itu dibuka orang. Setelah sholat fardu buka, dan itu mengantri panjang. Dan yang paling tidak sedapnya itu baru sholat sunat awal 2 rakaat diusir orang itu. Jadi karena abang saya ini, abang kami ini yang di Mekah ini, tak usah kau sholat ini jadi Ismail itu di lingkaran. Jadi di mana bang? Kata guru kita, yang penting ibadahnya khusyuk. Kan sholat di situ kita nggak khusyuk, buru-buru. Jadi macam mana? Sholatlah di belakang garis lain setentang makam Ibrahim. Sholat di situ sholat sunat 2 rakaat.
Terus dia bilang, selesai sholat, berdoa, lihat ke pancoran emas. Itu ada pancoran emas tuh, Pak. Nanti bukalah di YouTube. Hijr Ismail lihat pancoran emas di atas Ka'bah itu ada pancoran emas. Kalau dia hujan, pas macam talang pulang mengeluarkan air. Jadi beliau bilang, tenang aja sholat di belakang, 2 rakaat, khusyuk. Setelah itu berdoa, lihat pancoran emas itu ada amalannya. Apa amalannya? Berdoalah di situ, lihat ke pancoran emas itu, panggil nama ayah kita yang sudah meninggal. Untuk apa itu, Bang? Saya tanya. Saya penasaran karena tak pernah ilmu ini dapat. Kata beliau, kita bisa tahulah ayah emas kita yang sudah meninggal itu dia dikubur disiksa atau tidak. Kalau kita lihatlah wajahnya di pancoran emas itu, bahkan dia datang ke depan kita wajahnya, itu tanda lapang kubur ayah emas kita di kuburan. Kalau tidak, ulang-ulangi lah. Sampai itu, karena saya ikut aja lah, karena udah lama yang mengatakan 40 tahun di Mekah, kitabnya Pak selagi kitabnya, dan pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada konsepnya, dalilnya apa? Saya amalkan aja. Ngapa Ustaz? Yang saya ceritakan. Bapak-bapak kalau mau kawin kesana aja, rasakan ini. Dan ini nggak ada orang travel itu, travel kita yang ada seluruh Medan ini tak ada tuh. Kecuali ustaz-ustaz tua ya. Ustaz tua itu kadang-kadang mau diajarkan ya. Kalau enggak mana, cuma tahu aja. Salman Ibrahim di jam-jam pulang apa? 10 tempat ustaz di Ka'bah itu tak akan pernah mereka kasih tahu. Dan mereka memang tak tahu karena rasa-rasakan juga itu ustaz muda. Yang tahu itu ustaz tua seperti almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Dulu ada namanya Ustaz almarhum Oka Masuk yang ditemu itu diajarkan. Bahkan kalau kita tawaf wada berpisah dengan Ka'bah, misalnya habis sholat subuh, kita ini sholat subuh nih, tawaf wada, tawaf perpisahan, itu ada satu amalan setelah kita keluar dari Ka'bah itu mau keluar Masjidil Haram, mundur 7 langkah. Gak pernah tuh diamalkan itu, udah jarang. Mundur 7 langkah baru Ka'bah, setelah 7 langkah balik badan, jangan tengok Ka'bah lagi. Itu nggak ada yang ngamalkan, udah jarang. Walaupun hukumnya sunnah, tapi begitulah Pak, ulama-ulama dulu itu teliti. Saya bilang sekarang travel lebih condong bisnis. Tapi kalau ada travel tak bisa berangkat sendiri tak bisa. Tapi carilah travel, lihat ustaznya siapa, bimbingannya macam mana. Itu Pak penting Pak, karena kita di sana untuk ibadah ya Pak. Kalau ke Tohim, kalau ke Jabal Maqnem, kalau mau ke rumah cetak Quran itu bonus. Dan selamatlah kita godaan yang ketiga. Tetap kita sholatnya khusyuk. Yang keempat tadi, setelah kita banyak-banyak disuruhnya kita gesa-gesa, buru-buru. Kemudian yang kelima, tidak buru-buru kita, tenang kita sholat, seakan-akan kita khusyuk. Lalu setan datang menggoda lagi, dibisikkan. Udah mantap kok nih, udah mantap kan, hebat ibadah kan. Ini kalau nanti ditengok orang, dibilang orang lah kok orang soleh. Udah mulai lah, timbul sifat apa dalam hati? Ria. Diajaknya kita ini supaya orang datang mau memuji ibadah kita. Ini kayaknya level-level kita ini nama kita dekat ya. Ini nama ibadah itu dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, tak mau ibadah. Apa ilmunya? Bilang sama setan, aku di setan beramal bukan mau ditengok orang. Aku beramal cuma semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu ikhlas. Dan kalau usah takut enggak riak. Baik. Datang yang keenam. Apa kata setan? Ustaz Mahmud, kau
tidak kafir, kau sudah sholat, sholatmu pun tenang, tidak tergesa-gesa, tak ada muncul rasa ria ingin dilihat orang, datang bisikan setan, Ustaz Mahmud, berarti kau sekarang sudah menjadi orang soleh, bahkan kau sekarang kaya-kayanya sudah menjadi waliullah. Oh, inilah maksud perkataan Imam Ibn Athaillah adalah hikmah 22. Sampai ke 6 inilah tingkatan setan itu menggoda manusia. Dibilang buka mata, berarti kau orang soleh, agak-agaknya kau sudah menjadi wali. Tiba-tiba gitu, ya juga ya, merasa pun udah jadi wali. Kenapa kita menganggap diri kita jadi wali? Rupanya diberikan Allah beberapa keistimewaan kepada kita. Jadi orang yang taat beribadah kepada, orang yang sudah istiqomah jalan di jalan Allah, semua perintah Allah dia kerjakan, sunnah-sunnahnya dia tunaikan, itu nanti suatu saat pasti akan diberikan Allah kelebihan-kelebihan, keistimewaan. Dan keistimewaan itu kadang-kadang di luar kebiasaan manusia. Datang orang sekarang, Mahmud, doakan dulu air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk dikasih sembuh. Datang setan. Nah, betul kan? Jadi wali kau saudara. Tengok. Orang datang berobat mintakan air putih, kau bacakan bismillah, sembuh orang. Muncul mulia akuan. Akhirnya buka praktek dari orang berobat. Sebelum itu sholat 5 waktu tidak pernah. Sebelum itu puasa Senin Kemis jalan, tahajud malam terus, bersedekah rajin. Begitu udah buka praktek, udah mulai masuk. Lama-lama tinggal sholat di masjid karena sibuk mengurusi pasien. Akhirnya ibadahnya berkurang. Kalau ada orang seperti ini, diberikan Allah keistimewaan, berkurang ketaatannya kepada Allah, masuk dia perangkap setan yang kena. Masuk, berjerak, ketawalah setan. Dan itu memang diberikan Allah kepada seorang yang sudah taat kepada Allah, bukan untuk apa-apa. Itu ujian dari Allah. Itulah disebutkan dalam kitab ini, innama nahnu fitnatun fala takfur. Hei orang soleh, sesungguhnya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah, nikmat-nikmat dunia yang diberikan Allah kepada engkau ketika engkau sudah menjadi orang taat itu adalah tidak lain dan tidak bukan fitnah, adalah ujian bagi engkau, fala takfur. Maka jangan tergoda. Jadi Ustaz, aku tak boleh mengobatkan orang. Obatilah orang, tapi ibadah tetap istiqomah. Kadang-kadang diceritakan begini sama orang. Dengan maksud apa? Menaikkan harkat martabat martabat ini. Oh, Pak, sekarang ini banyak itu orang buka persurukan kecil. Banyak buka zikir-zikir tengah malam, ada katanya mursyidnya, hati-hati. Ujung-ujungnya duit. Kalau ada Bapak Ibu sudah terlanjur ikut pengajian-pengajian tengah malam itu, tengok saja mursyidnya. Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kalian kalau melihat orang rajin ibadah, diberikan Allah dia kelebihan, misalnya bisa dia jalan di atas air. Itulah termasuk salah satu al-fawaid, keistimewaan yang di luar kebiasaan manusia diberikan Allah kepada orang yang taat. Kata Imam Yazid Al-Bustami, tengok aja sholatnya, apakah dia berjamaah ke masjid atau tidak. Jadi kalau ada buat guru ibu dalam berzikir-zikir tengah malam itu, tak mau dia datang ke masjid, tak mau dia bermasyarakat, gak peduli dia dengan masyarakat sekitar, dia cuma hanya peduli kepada jamaahnya, tinggalkanlah guru itu, cari guru yang lain. Singkat itu. Tak usah pada kita baca Quran, baca Quran kuning, tak usah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, tengok dia sholat ke masjid atau dia.
Dan ini banyak saya jumpai orang-orang murid-murid dia bercerita kepada saya, Ustaz, di sana ada orang hebat Ustaz. Kenapa? Dia bisa mengobati. Dia tidak bisa badannya bisa dibagi 7 dalam satu tempat. Hari ini dia berada di iman, di tempat lain dia bisa berada di tempat yang lain, di masjid lain, dan dinampakkan orang. Kalau dia tidak sholat berjamaah ke masjid, tak usah jadikan penipu, masuk setan dalam hati. Ya Bu, terakhir godaan yang kedua, selamatlah kita. Tidak, aku ini bukan wali. Jadi ilmunya macam mana kalau ada bisikan dari setan kepada kita? Oh, kau ini udah orang baik, kau ini udah menjadi wali karena ada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepadamu. Katakan kepada setan, setan, aku tidak mungkin jadi wali. Aku ini bukan orang baik, belum jadi orang baik aku. Amal ibadahku ini masih mardu-mardu aja. Sholat sunnah itu masih kadang-kadang, gak istiqomah, gak layak menjadi wali. Tak layak menjadi wali. Katakan, susah nih, berat nih Pak ya. Yang ada sudah diberikan kelebihan. Oh iya, Pak dia panggillah murid-murid. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah, kalau ada bisikan seperti ini, katakan di dalam diri kita, aku ini belum layak menjadi wali Allah. Aku ini belum pantas menjadi orang yang soleh di hadapan Allah karena masih banyak kekurangan-kekurangan. Katakan gitu kepada setan. Yang terakhir sebagai penutup, puncak daripada godaan setan yang ketujuh. Hampir-hampir jelas ada. Mahmud nggak bisa juga jadi godaan. Dia bilang dia bukan wali Allah. Terakhir dia bilang itu. Orang soleh, kalau begitu sudah, kau ini udah sempurna. Kau ingat itu, kau kan dulu belajar tauhid. Allah itu sudah menakdirkan orang masuk surga dan masuk neraka. Diputarnya Pak, kira-kira dimasukkannya keyakinan tentang ilmu tauhid, tentang takdir Allah. Allah itu sudah menakdirkan semua orang. Kalau mau masuk surga, ya masuk surga. Kalau mau masuk neraka, ya masuk neraka. Itu kan ada hadisnya, kau kan tahu itu. Sampai sebegitunya. Dia katakan kepada kita, kalau kita mau masuk surga dengan takdir Allah, masuk surga. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan Allah masuk neraka kita. Jadi kau ngapain jadi orang soleh? Kalau memang sudah ditakdirkan Allah, capek-capeknya kau sholat. Tapi kalau nanti di akhir hidupmu takdirmu mengatakan tidak baik, maka kau akan masuk neraka. Tapi kalau kau jadi orang jahat, tapi takdirmu dikatakan Allah menjadi orang baik, maka kau menjadi orang baik. Bukan nanti Pak kitab Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Dari mulai segumpal mani, dari setetes mani sampai segumpal daging, segumpal darah, sampai berwujud manusia. Di situ memang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa takdir Allah itu sudah ditentukan. Apakah kita masuk neraka, apakah masuk surga. Di bawah setan hadis itu kepada orang yang sudah tinggi derajatnya. Lalu apa kita katakan kepada setan? Oh setan, aku ini beribadah tidak mengharapkan surga. Aku di sholat bukan mengharapkan surga Allah. Aku di sholat bukan karena mau terhindar dari api neraka Allah. Tapi aku ini beribadah, aku ini sholat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu. Jadi sampai selevel tingkat tinggi dulu beribadah itu tidak mengharapkan surga dan kita tidak juga mengharap terhindar dari api neraka. Ini levelnya udah tinggi. Ibu-ibu kalau ditanya ngapailah uang sholat, ngapailah nenek sholat, modal surga, takut neraka kan gitu kan. Tapi kalau pada level sampai tertinggi, katakan kepada setan, aku ini beribadah tidak mengharapkan surga dan aku beribadah ini bukan karena ingin terhindar dari api neraka. Kalau udah 7 tahapan ini bisa kita lalui dengan ilmunya, dengan banyak-banyak berdoa, dengan berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah setan akan kapok menggoda kita dan kita akan selamat dari godaan setan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh sampai akhir hayat kita. Dan ingat pesan kita ini dalam hikmah yang ke-20, jangan pernah terasa menjadi orang yang sudah baik, tapi jadilah orang yang merasa senantiasa ingin selalu berbuat baik. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, Pak, boleh kan? Seputar ini juga boleh, seputar yang lain juga boleh. Silakan. Siapa yang membuat menyatakan dia itu wali atau kiai? Ini berpengaruh terhadap generasi Baik. Siapa yang menyebutkan wali? Allah dalam